Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 8 Media Pembelajaran kelas PM 2023G yang beranggotakan saya Randi Jonathan Munte dengan 3 digit NIM terakhir 178. Saya Almas Nada Mutia Sajid dengan 3 digit NIM terakhir 162. Saya Dina Putri Nurlailia dengan 3 digit NIM terakhir 256. Dan saya Hana Nikmatul Rizky dengan 3 digit NIM terakhir 090. Nah, di sini kita akan menjelaskan mengenai cara-cara penggunaan pada media pembelajaran kami. Nah, kalian kepo nggak sama media pembelajaran kami? Apa sih namanya teman-teman? TrigonoQuest. Nah, TrigonoQuest ini adalah buku interaktif yang akan membantu kalian untuk memahami konsep perbandingan trigonometri serta aplikasinya. Simak videonya sampai akhir ya. Oke, langsung saja kita ke halaman pertama dari TrigonoQuest ini. Nah, pada halaman pertama ini nanti kita akan mempelajari konsep-konsep dasar dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nanti segitiganya ini bisa kita putar-putar dan juga sudut dan sisi-sisinya ini bisa kita pindah-pindahkan agar nanti teman-teman tidak terpaku pada suatu sisi ataupun sudut tertentu. Nah, kita kan sudah mengetahui istilah-istilah yang ada pada perbandingan trigonometri, yaitu ada sin, cos, tangen, kosekan, sekan, dan juga kotangan. Apa sih sin dan teman-temannya tadi itu? Nah, teman-teman bisa melihat di kota ini apa saja pengertiannya itu. Nah, di sini ada sin, yaitu sin demi, di mana dia itu merupakan sisi depan dari sudutnya, dan mi itu merupakan sisi miring dari segitiganya. Ada juga cos, yaitu kosami. Sa itu merupakan sisi samping dari sudutnya, mi itu merupakan sisi miring dari segitiganya. Ada juga tan, yaitu tan desa. Dia itu merupakan sisi depan sudut, dan sa itu merupakan sisi samping sudutnya. Dan ini juga ada kosekan, sekan, dan kotangan. Ini merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tangan tadi. Nah, langsung saja kita ke percobaannya. Ini kita tutup saja. Selanjutnya kita ke kotak mari mencoba. Di sini nanti ada beberapa pertanyaan yang harus teman-teman jawab. Semisal di sini ada sin, cos, tangen, ada juga sekan dan teman-temannya. Di sini nanti kita akan mencoba untuk mencari nilai dari, semisal ada nilai dari sin. Oke, semisal kita ambil yang dari sinnya, kita ambil sudut dari sinnya yaitu alfa, dan dimana tadi sin itu merupakan depan per miring, dimana depan dari sudut alfanya itu yaitu y, yang sisi yang ini, dan miring dari sudut alfanya itu z, yang ini. Yaitu sehingga kita bisa menulisnya sin alfa yaitu Y per Z. Y per Z, seperti itu. Nah, untuk soal-soal yang lainnya teman-teman bisa mengerjakannya sendiri untuk melatih kemampuan teman-teman. Nah, nanti sudut-sudutnya ini bisa teman-teman ganti. Tadi kan sudut alfa. Nah, teman-teman nanti bisa ke sudut betanya untuk mencari nilai-nilainya. Pada halaman berikutnya ini, kita akan mempelajari nilai perbandingan trigonometri pada 4 kuadran yang ada di bidang kartesius. Mari kita perhatikan kuadran pertama terlebih dahulu. Di sini ada segitiga, misalnya sudut alfanya kita ambil yang ada di sini. Nah, tadi kan teman-teman sudah tahu ya, nilai dari sin adalah depan per miring. Kita perhatikan,
depan sudut ini berada pada sumbu X positif, sedangkan miringnya itu selalu positif, maka nilai sinnya itu pasti positif. Begitu juga dengan cos. Cos itu kan samping per miring. Sampingnya ini berada pada sumbu X positif, sedangkan miringnya itu juga positif, maka nilai cos selalu positif di kuadran 1. Dan itu juga akan berlaku sama dengan tan. Untuk sekan, kosekan, dan juga kotangan itu kan merupakan kebalikan dari sin cos tan, maka nilainya juga sama-sama positif. Nah, nanti untuk kuadran 2, 3, dan juga 4, teman-teman bisa mencobanya sendiri. Teman-teman perlu memperhatikan untuk di kuadran 2 apakah nilainya itu berada pada sumbu X positif, sumbu Y positif, atau sumbu X negatif dan sumbu Y negatif. Nah, untuk memindahkannya itu gampang ya teman-teman. Teman-teman cukup ini kan sudah ada tempat untuk melekatkannya. Teman-teman hanya tinggal perlu menyesuaikan. Nah, seperti ini. Nah, dari hasil percobaan tadi sebenarnya sudah ada kesimpulannya di sini. Bagaimana sih nilai sin, cos, tan, kosekan, sekan, kotangan itu pada 4 kuadran? Nanti hasil dari pengerjaan teman-teman bisa dicocokkan dengan jawaban yang ada di sini. Gitu. Halo teman-teman, kita lanjut ya untuk pembahasan di halaman yang ketiga. Nah, di halaman ketiga ini, kan kalian tadi udah belajar mengenai bagaimana rumusnya perbandingan trigonometri. Nah, kita tugasnya adalah menyelesaikan misi yang ada di katalog ini. Lihat yuk, isinya apa aja. Nah, di sini itu ada berbagai soal yang harus kita kerjakan. Misalnya kita harus nyari sin dari 0, kemudian sin 30 dan seterusnya. Ini merupakan sudut-sudut istimewa, kemudian ada sudut 37 derajat sama 53 derajat. Nah, untuk mengerjakan ini, kita akan melakukan eksplorasi melalui balon udara yang ada di samping ini. Kepo nggak buat cara pemainannya? Yuk, kakak contohkan. Kayak misal, kita mau menghitung besar dari sin 60. Itu caranya, kita tarik tali yang ada di ujung balon ini ke busur untuk membentuk sebuah sudut. Nah, ini kan sudut 60, bisa kalian lihat ya, 0 ke sini kan 60 derajat. Nah, setelah itu, kan rumusnya dari sin itu kan depan per miring. Jadi kita harus mengukur sisi depan dan sisi miring dari segitiganya. Sisi depannya kan yang ini dan sisi miringnya ini. Yuk kita ukur dulu sisi depannya. Kita paskan di ujung balon udara hingga ke garis ini ya, karena ini lurus dengan sudut 0 derajat. Kita peroleh adalah 18,5. Kemudian untuk sisi miringnya, nah ini juga kita ukur dari ujungnya. Kita peroleh nilainya adalah 21,5. Nah, dari situ bisa kalian terapkan di perhitungan sin 60, yaitu sisi depan per miring adalah 18,5 per 21,5. Kita cek di kalkulator. Nah, kita dapat nilainya adalah 0,86 sekian. Nah, ini itu bisa kalian ubah ke dalam bentuk akar dan kalian bisa cek di berbagai internet kalau kalian mau. Nah, itu tadi contoh untuk pengerjaan salah satu soal yang ada di sini. Nah, untuk yang lainnya, saatnya kalian untuk menyelesaikan misi ini. Tadi kan kita sudah menghitung untuk nilai dari yang sin 60. Nah, untuk menghitung nilai dari sudut-sudut yang lainnya, itu caranya mudah. Tinggal kalian naik turunkan balon udara ini. Misalnya, kalau kalian mau menghitung dari sudut 30 derajat ya, atau nah, di sini itu sudah membentuk sudut 30 derajat. Lalu untuk menghitungnya sesuaikan dengan perintah yang ada di tabel love ini. Semangat! Nah, selanjutnya pada halaman terakhir ini kalian akan diberikan misi-misi yang dapat kalian selesaikan. Pertama, kita buka dulu nih misi-misinya yang ada di sebelah sini. Nah, dijelaskan bahwa di halaman ini itu merupakan miniatur dari sebuah wilayah perkotaan di mana terdapat 3 gedung utama. Ini yang pertama ada hotel, cagar budaya, dan kantor perkantoran. Pertama, kita buat terlebih dahulu gedung-gedungnya dengan cara menarik tali yang sudah disediakan. Kemudian yang ini, dan yang terakhir ini. Nah, misalkan nih kita kerjain soal yang pertama, di mana
disebutkan bahwa di sini itu ada lahan kosong di sebelah hotel. Kemudian pemerintah itu berencana untuk membuat sebuah taman di wilayah tersebut. Nah, pertanyaannya itu kita disuruh mengukur panjang dari pemerintah itu membuat pagar di taman tersebut. Kemudian kita disuruh untuk mencari panjang dari pagar tersebut dengan menggunakan konsep-konsep trigonometri yang sudah kita pelajari pada halaman-halaman sebelumnya. Nah, pada halaman ini kita tidak diperbolehkan untuk menggunakan penggaris ya, sehingga kita dapat menerapkan konsep-konsep trigonometri tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa menggunakan kali dan juga busur. Yang pertama, kita mencari besar sudut dari ini. Dengan cara kita meletakkan busur ini di sini, dan kita tarik talinya ke puncak hotel tersebut. Nah, kita tahu kan bahwa sudut yang terbentuk adalah 30 derajat. Kemudian kita bisa menentukan panjang tersebut dengan rumus tan, di mana tan adalah dasar dibagi dengan samping. Nah, untuk mencari dari panjang pagar tersebut, kita itu bisa menggunakan rumus dari sudut tan 30 derajat. Nah, di mana tan itu adalah depan per samping. Nah, untuk depannya kita sudah tahu bahwa besar dari depan dari sudut 30 derajat adalah tinggi dari gedung ini, dari hotel ini, yaitu 16 cm. Nah, kita ketahui bahwa tan dari 30 derajat adalah 1 per akar 3. Nah, berarti untuk mencari panjang pagarnya adalah 16 dikalikan dengan akar 3. Jadi hasilnya adalah 34,6 cm. Nah, perlu diketahui juga bahwa ini adalah skala 1:1000, sehingga untuk mencarinya adalah 34,6 itu dikalikan dengan 1000, sehingga panjang pagar ini adalah 34.600 cm. Gitu. Untuk misi-misi yang lain, silakan kalian kerjakan sendiri dengan menggunakan konsep trigonometri yang sudah kita ketahui.